وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Walau qala qailun, dan jikalau berkata oleh seorang yang berkata, innal qiyamata, sesungguhnya hari kiamat itu, lau dzukira miqatuha, jikalau disebutkan akan waktunya, wa annaha ba'da alfi sanatin, dan bahwasannya hari kiamat itu akan terjadi setelah 1000 tahun, au aksaro, atau lebih, au akala, atau kurang daripada 1000 tahun, lakana mafhuman, niscaya itu dipaham. Walakin, akan tapi, lam yuzkar, itu tidak disebutkan, nggak dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Emang kenapa? Limaslahatil ibadi, karena untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, ntar kalau dikasih tahu, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam deh. Jadi mending nggak dikasih tahu, ya, sekalian buat ujian. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah. Wa khaufan minad darari. Dan karena takut daripada darurat, takut ada bahaya. Ya, jadi dua alasannya kenapa enggak disebutkan. Pertama, karena maslahat untuk hamba-hamba Allah. Kedua, karena takut bahaya. Fala alal muddata ilaiha ba'idatun fayatulul amadu. Fala alal muddata, maka barangkali masanya itu, ilaiha, kepadanya, kepada hari kiamat, ba'idatun, itu jauh. Fayatulul amadu, maka panjanglah masanya. Wa izas istatoat, wa izas tatoatin nufusu waqtal iqabi, dan apabila nafsu menganggap, ya, masih lama terjadi hari kiamat, dan apabila nafsu menganggap masih lama waqtal iqabi, akan waktu siksaan, qala iktirasuha, maka sedikit oleh pedulinya, masih lama ini, ntar aja, ntar tobatnya kalau udah tua-tuaan, begitu. Kayak orang sembahyang baru azan, udah qomat baru qomat. Karena tahu begitu tuh. Wala allaha kanat qaribatan fi ilmillahi subhanahu, wala allaha, dan barangkalinya hari kiamat itu, kanat, adalah dia hari kiamat, qaribatan, dekat, fi ilmillahi subhanahu, pada ilmu Allah Ta'ala, pada pengetahuan Allah Ta'ala. Walau zukirat, dan jikalau disebutin itu hari kiamat, kapan terjadinya, la azumal khaufu, niscaya besarlah rasa takut. Ya, misalnya orang tua enggak bisa tidur, wah nih dikit lagi hari kiamat nih, takut terus. Makanya orang kalau udah tua, rasa, ya, rojaknya harus lebih banyak daripada rasa takutnya. Orang udah tua. Kalau anak muda, rasa khaufnya yang harus lebih banyak daripada rojaknya. Jadi kalau orang tua
rasa rojaknya yang harus lebih banyak. Yakin Allah maafin, insya Allah Allah masukin ke surga kalau kita udah minta maaf, udah bertobat kepada Allah. Tenang tuh hatinya. Tapi kalau umpama rasa khaufnya lebih banyak, orang tua nggak bisa tidur. Iya. Udah minta maaf sama orang itu, minta maaf lagi, minta maaf. Rasa takutnya terlalu banyak. Wa a'radan nasu anil a'mali, dan orang-orang berpaling dari pada amal, nggak mau beramal karena rasa saking takutnya. Wa kharabati dunya, dan roboh dunia. Ya. Fahazal makna, maka ini makna lawit tajaha, jikalau mengarah wasa'a dan sah itu makna, fayakunu misalan, maka adalah dia menjadi contoh lihadzal qismi, bagi bagian ini. Al-qismu salisu, bagian yang ketiga, ayyakuna syai'u bihaisu law zukira sharihan, bahwa adalah sesuatu dengan sekira jikalau disebutkan sharihan, ya, jikalau ya, disebutkan ia sharihan dengan jelas, ya, benar, ya, la fuhima, niscaya dipahami, walam yakun fihi dararan, dan tidak ada padanya kebahayaan, dararun, tidak ada padanya kebahayaan, walakin yukna anhu ala sabili isti'arati wa ramzi, akan tapi dikinayahkan daripadanya atas jalan isti'arah, meminjam kata, wa ramzi, dan rumus, ya, isyarat, liyakuna waq'uhu, supaya adalah terjadinya fi qalbil mustami'i aglaba, supaya ada terjadinya pada hati orang yang dengar lebih mendalam, ya. Walahu maslahatun, dan baginya ada kemaslahatan fi ayyazuma waq'u zalikal amri fi qalbihi, pada bahwa besar terjadi demikian itu perkara pada hatinya. Kama law qala qailun, sebagaimana berkata oleh orang yang berkata, ra'aitu, aku telah melihat fulanan akan si fulan, yuqallidu durra, dia telah mengalungkan permata, fi a'naqil khonaziri, pada leher-leher babi. Ini kan apa maksudnya nih? Aku melihat si fulan memakai kalung permata, ya, memakaikan kalung permata di leher-leher babi. Fakanna bihi, maka ia mengkinayakan dengannya, bahasanya pakai bahasa kinayah, an ibsya'il ilmi wa basil hikmati ila ghairi ahliha, daripada ibsya'il ilmi, menyebarkan ilmu, wa basil hikmati, sama menyebarkan hikmah, ilmu juga, ila ghairi ahliha, kepada bukan ahlinya. Apa maksudnya itu begitu? Fal mustami'u, maka orang yang dengar, qad yasbiku, kadang, ya, terlancar tuh, ila fahmi, kepada pahamnya, zahirul lafzi, oleh zahir lafaz. Yang benar aja, masa babi dipakein kalung sih? Orang awam begitu pahamnya. Makanya kalau kita ngomong tuh baik-baik, lihat audiennya, lihat siapa yang kita ajak ngomong. Kalau audiennya orang awam, jangan kita ngomong yang mengandung kinayah, jangan. Wal muhaqiqu, dan orang yang ahli tahqiq, orang yang teliti, idza nazara, apabila dia merenung, ya, wa alima, dan dia tahu, anna zalikal insana, bahwasannya itu manusia, lam yakun ma'udurun, tidak ada bersamanya mutiara, permata, wala kana fi mawdihi khinzirun, dan tidak ada pada tempatnya itu babi.
tafattana, maka cerdiklah ia, lidarkis sirri wal batini, paham dia tuh ya, untuk mengetahui ya, secara sir dan batin. Fayatafawwatu nasu bidzalika, maka bermacam-macam manusia dengan demikian itu pahamnya. Wa min hadza qaulu syairi, dan daripada ini ada perkataan syair, rajulani ya, khayyatun wa akharu haitun mutaqabilani ala samaki al-a'azzi. Rajulani, ada dua laki-laki, khayyatun tukang jahit, wa akharu haitun yang lainnya tukang tenung, mutaqabilani keduanya saling menghadap, keduanya menghadap ya, ala samaki keduanya menghadap kepada samakil a'azzi, kepada bintang ya, yang di langit. Keduanya menghadap, sama-sama menghadap bintang yang ada di langit. La zala yansiju zaka khirqata mudbirin wa yakhitu sahibuhu siyabal muqbili. Senantiasa, la zala senantiasa, yansiju zaka dia menenun, zaka khirqata mudbirin, demikian itu secari kain ya, maksudnya ini lubang kain teman ya, temannya mudbir ini teman maksudnya nih, yang membelakangi. Jadi dia menenun lubang kain orang yang membelakangi. Wa yakhitu, dan menjahit, sahibu oleh temannya, siyabal mukbili, jadi saling menjahitin akan baju orang yang menghadapnya. Fa innahu abbara an sababin samawin, maka sesungguhnya ia abbar, mengibaratkan ya, maksudnya memberikan redaksi ya, penyair itu, an sababin samawin, daripada sebab yang bangsa langit, fil iqbali wal idbari, dalam menghadap dan membelakangi, birajulaini, dengan dua laki-laki, soni'aini, yang bekerja keduanya ya. Artinya Pak, kita kalau dalam mengungkapkan sesuatu itu jangan sembarangan. Yang enggak paham tentang kinaya jangan ngomong tentang kata-kata yang mengandung kinaya, yang perlu dicerna lagi ya. Jadi berikanlah kata-kata yang orang paham ya. Ini adab seorang sufi, kalau ngomong jangan ya, sembarangan. Jangan ngomong tentang hakikat depan orang awam, nggak paham. Bukan hanya ngomong aja, dalam perbuatan pun begitu. Jangan berbuat yang hakikat. Kan kalau hakikat Mak, itu hakikat kan ya, iya, nggak bisa nilai orang awam. Sampai ada orang, ini benar kejadian, dia ngadukan kepada saya, di kampungnya ada terjadi seorang syekh ya, emang gak benar nih katanya. Jadi ada di kampungnya itu seorang orang tua, bininya diminta sama murid, sama gurunya. Jadi gurunya nih ya mengatakan kepada muridnya, ya, istri kamu kan punya Allah katanya. Saya minta bagaimana? Dikasih benar-benar kan? Dikasih. Masya Allah. Emang hakikatnya memang punya Allah. Iya, makanya ya ada yang bisa kita pakai hakikat, ada yang enggak bisa, majaz aja pakainya. Iya. Kan itu istri punya kita, majaznya, hakikatnya memang punya Allah. Jadi jangan main-main dengan kata-kata itu. Wallahu a'lam bishawab.